sal NaOH dengan HCl itu bukan redoks karena yang transfer bukan elektron ya, tapi yang ditransfer itu proton. Itu namanya titrasi asam basa. Karena yang ditransfer itu proton atau H+. Kalau antara HCl sama NaOH. Kalau redoks ini reaksi antara dua senyawa yang kedua senyawa itu bisa mengalami oksidasi atau bisa transfer elektron dan menerima elektron. Apa saja senyawanya yang bisa mengalami redoks? Ini ada contoh-contoh oksidator ya. Yang ini contoh-contoh reduktor. Ada vitamin C, ini ada banyak. Kemudian udah itu saja sih ya kalau prinsipnya. Kalau prinsip titrasi karena ini kalian sudah titrasi terakhir ya redoks ya. Pasti tahu apa itu titrasi. Jadi untuk berikutnya ya kita langsung saja ke contoh soal ya. Ini yang ada di Farmakope Indonesia itu asam askorbat itu untuk bahan baku penetapan kadarnya pakai Farmakope ya. Kalau asam basa di farmakope itu yang pakai titrasi asam basa asetosal ya. Tapi untuk asetosal bahan baku ya. Kalau asetosal tablet maupun asam askorbat atau vitamin C tablet itu pakai KCKT, nggak pakai titrasi. Yang pakai titrasi ini hanya untuk bahan baku. Jadi kalau di industri itu kan kalau kita mau bikin tablet vitamin C, kita kan beli bahan baku ya. Bahan baku datang itu ditetapkan kadarnya. Jadi selain produknya yang diuji, itu bahan bakunya juga diuji. Nah, khusus untuk titrasi, ini untuk penetapan kadar yang bahan baku. Tapi kalau sudah jadi produk, jadi tablet, itu nggak boleh pakai titrasi. Kalau di farmakope. Kalau kalian praktikum asetosal itu pakai tablet, kalian praktikum asetosal pakai apa? Tablet atau bahan baku? Atau serbuk ya untuk sampelnya? Kemarin apa dong? Waktu kalian praktikum, pakai tablet atau pakai serbuk untuk sampel asetosal? Ibu izin menjawab, praktikum kemarin menggunakan serbuk. Untuk asetosal atau untuk ini? Asetosal atau untuk NaOH ya? Atau, oh kalau HCl-nya cair ya? Kan kalian sampelnya dua ya? Sampelnya dua atau satu, Rek? Atau lupa yang asam basa? Saya ini cerita asam basa. Ada yang ingatkah atau sudah lupa? Atau kalian sudah ujian praktikum ya? Belum, Ibu, belum ujian praktikum. Oh, belum ujian praktikum. Ya wis lah. Nanti silakan dilihat sendiri. Mungkin sudah lupa ya. Kalau kalau serbuk, sampelnya serbuk berarti kan bahan baku. Kalau bahan baku kan serbuk. Maksudnya bukan bentuk sediaan tablet gitu. Jadi ini contoh yang untuk redox ya. Yang untuk redox itu contohnya adalah vitamin C. Kalau kalian kemarin apa dong? Redox ini bareng sama apa praktikumnya? Bareng sama KLT atau bareng sama Grafi ya? Ya dah, lanjut. Karena kalian mungkin sudah lupa yang mana yang redox, yang mana ya.
Komplekso kalian tahunya saat mau praktikum ya. Setelah praktikum biasanya sudah move on. Jadi lupa kalau ditanya. Yalah, ini contoh contoh untuk yang redox ya, yang ada di Farmakope Indonesia kita itu bisa menetapkan vitamin C menggunakan vitamin C bahan baku, jadi bentuknya serbuk kalau bahan baku. Kalau tablet itu nggak boleh pakai titrasi, tapi pakai KCKT di Farmakope. Ini kita anggap aja kita serbuk ya, serbuk atau bahan baku dari sam ascorbat. Bobot ada soal ada bobot bahan baku primer AS2O3 49,4 ya. Kemudian volume I2-nya yang digunakan untuk titrasi 20 mili, bobot sampel asam askorbatnya 402,5 miligram, volume I2-nya 0,1, ah, I2-nya 0,1, titrasi sampelnya volumenya 22,4. Pertanyaannya, hitung molaritas aktual dari I2. Kemudian hitung persentase kadar asam askorbat dalam sampel. Ya, kalau ada soal begitu, itu soalnya di mana ini? Gak ketemu. Ya, kalau gini kelihatan. Ini soalnya ya, soalnya di sebelah kiri. Kemudian yang kalau ada soal titrasi, titrasi apapun itu silakan kalian gambar buret sama Erlenmeyer ya. Kemudian kalian tentukan senyawa apa yang ada di buret dan senyawa apa yang ada di Erlenmeyer. Contoh untuk soal ini, yang ada di buret adalah titerannya adalah I2. Karena di sini bilang volume I2 yang digunakan untuk titrasi ya. Berarti yang ada di buret adalah I2 sebanyak 20 mili. Kemudian yang ada di Erlenmeyer apa? Untuk pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 1 itu menghitung normalitas dari I2 ketika dibakukan dengan AS2O3 ya. Berarti karena ini pembakuan I2, berarti yang ada di Erlenmeyer adalah AS2O3. Di sini nggak ada ditambah NaOH. Kemudian ditambah dengan HCl ya. Karena senyawanya harus senyawa suasananya kalau redox itu syaratnya selain senyawa yang bereaksi harus bisa mentransfer elektron atau menerima elektron, syarat berikutnya adalah harus berada dalam suasana asam atau suasana basah. Jadi pasti di Erlenmeyer itu kalau nggak ditambah asam ya ditambah basah. Kalau nggak ada asam nggak ada basah, hanya air saja nggak bisa terjadi transfer elektron. Jadi di sini yang di Erlenmeyer adalah AS2O3, kemudian ditambah NaOH, ditambah HCl. HCl-nya berlebih ya, kemudian dihitung berapa I2-nya. Persamaan reaksinya seperti ini. Jadi rumusnya V kali N yang ada di buret sama dengan V kali N yang ada di Erlenmeyer. Jadi yang ada di buret berapa V-nya? V-nya kita masukkan saja ada 20. N-nya yang dicari normalitas I2 atau normalitas senyawa yang ada di buret yaitu I2. Ini yang dicari. Kemudian V dikalikan N yang ada di Erlenmeyer. Karena di Erlenmeyer kita tidak tahu berapa N-nya, berarti N-nya ini kita jabarkan. Kita jabarkan menjadi massa dibagi BM dikalikan ekivalensi ya. Ekivalensinya ini di atas ini. Maksudnya dikalikan dengan massa ini.
biar nggak bingung, ekivalensinya ini dipindah ke sini. Nah, gini. Jadi seperti ini, normalitas itu adalah massa dikalikan ekivalensi dibagi volume dibagi dengan berat molekul yang ada di Erlenmeyer. Karena sama-sama ada volume, di sini volume atas sama volume bawah kita coret. Jadi tersisa normalitas yang ada di buret sama dengan massa yang ada di Erlenmeyer dikalikan ekivalensi, kemudian dibagi dengan BM, dibagi lagi dengan 20. Jadi seperti ini. 49. Kenapa ekivalensinya 2? Kita lihat di persamaan reaksi ini. Di sini AS2O3 membutuhkan 2 mol I2. Sehingga ekivalensinya AS2O3 itu 2, ekivalensinya I2 adalah 1. Mol ekivalensinya ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk N-nya ketemu 0,025. Pertanyaan berikutnya adalah berhitung persentase asam askorbat ya. Jadi karena kita menghitung berapa kadar vitamin C untuk yang nomor 2 berarti yang ada di Erlenmeyer itu bukan lagi ini. Yang ada di Erlenmeyer ganti. Yang ada di Erlenmeyer adalah sampel yang mengandung asam askorbat sebanyak 402,5 mg, kemudian ditambah air, ditambah lagi asam ya. Ditambah HCl karena kalau nggak ada suasana asam nggak bisa bereaksi. Tambah 10 mili. Apakah 10 mili air sama 10 mili HCl itu masuk ke perhitungan 10 milinya volumenya? Enggak ya. Karena asamnya hanya sebagai suasana saja. Yang dipakai di perhitungan massa. Jadi ini adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Yang ada di burat apa? Yang ada di burat itu I2 22,4 mili. Cuma ada normalitasnya ya. Ini lucu, ada normalitasnya adalah 0,1. 0,1 N normalitasnya untuk yang ada di burat ya. Ini yang ada di Erlenmeyer. Yang ada di burat ini. I2 volumenya 22,4 mili, normalitasnya 0,1. Jadi tadi nomor 1 disuruh nyari normalitas ya, tapi untuk nomor 2 dia kasih normalitas I2-nya ada gitu. Ya sudah kita masukkan saja ke persamaan ya. Lagi-lagi masih tetap ya, volume yang ada di burat dikalikan normalitas yang ada di burat sama dengan volume yang ada di Erlenmeyer dikalikan normalitas yang ada di Erlenmeyer. Ini ekivalensinya saya pindah ke atas biar nggak salah. Ekivalensi yang ada di Erlenmeyer ini ya. Ya, untuk yang pertanyaan nomor 2 berikutnya, itu persamaan reaksinya ini ya, C6H8O6 ini adalah vitamin C atau asam askorbat, kemudian I2 dan ini. Kita lihat persamaannya. Wah, Imin. Ya,
Dihitung saja berapa, tinggal dimasukkan ya, karena kita hanya mencari massa-massa. Karena dihitung kadar, pertanyaannya itu berapa kadar? Kadar vitamin C pertanyaannya. Kadar VC dalam persen. Nah, kalau pertanyaannya berapa kadar VC dalam persen, yang dimaksud persen di sini itu persen apa? Apakah persen B per B atau persen B per V ya? Yang ditanyakan adalah persen B per B. Kenapa? Karena sampelnya itu padatan, karena ditimbang kan. Sampelnya ditimbang 402,5. Berarti persen yang diminta adalah B per B. Berat per berat. Ya, kita mencari massa yang ada di Erlenmeyer ya. Massa ada sama dengan 2,23 mili. Ini dikali ini ya. Jadi ada volumenya 22,4 dikali, bukan dikurangi ini. Ini titik ini. Titik. Mending titik atau silang? Silang dah. Karena ini huruf. Oh, ini 0,1-nya sudah di belakang. Hmm. Jadi ini 22,4 dikali 0,1 itu jadinya 2,2. Kok jadi 23 di sini? Seharusnya 24 ya. Karena yang atas 24. Kemudian dikali BM, BM-nya naik ke sini kan. BM-nya 176. Kemudian ekivalensinya 1. Hasilnya ini. Tinggal persen B per P, massa asam askorbat dibagi massa sampel. Ini dibagi ini. Hasilnya 97,5. Ini contoh soal. Jadi antara nomor 1 pertanyaan A sama pertanyaan B ini nggak nyambung ya. Nah, yang pertanyaan A disuruh mencari normalitas I2, tapi di pertanyaan B, I2-nya itu normalitasnya sudah diketahui. Ini salah satu contoh vitamin C ya, karena di farmakope vitamin C itu pakai titrasi untuk bahan baku. Berikutnya ini ya. Mohon maaf Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau di soal itu kan ada volume I2 untuk blanko itu 0,1 mili. Itu berarti nggak dipakai. Ya, berarti 0,3 itu setelah dikurangi blanko ya, sorry. Ya, benar. Kenapa tadi 0,3 ya? Ternyata ini setelah dikurangi blanko ya. Berarti benar ini tadi dikurangi ya. Oh. Jadi benar ini tadi dikurangi 0,1. Ya tadi itu benar. Jadinya 22,3 ya. 2,3 dikalikan 0,1. Oke, berarti tadi sudah benar. Ya ini. Ya ini blankonya dipakai untuk mengurangi ini. Berarti sudah benar 22,23 tadi. Tadi sudah benar 23, saya ganti 24. Oke. Lupa, karena ada blanko di sini. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum kita pindah. Ya, selanjutnya ini ya. Jadi ini ada larutan Na2 atau larutan Na-tiosulfat ya. Distandarisasi dengan melarutkan 28 KiO3 dalam air.
Kemudian ditambahkan 5 mili Ki dan diasamkan dengan 6 mili HBr. Iodin yang dibebaskan memerlukan 9,625 mili tiosulfat untuk memberikan warna biru oleh penambahan indikator. Ini reaksinya. Kemudian yang ada di buret apa? Yang ada di buret adalah Na tiosulfat. Volumenya 9,625. Yang ada di Erlenmeyer adalah KiO3 karena dibakukan dengan KiO3. Ditambah 5 mili Ki diasamkan dengan 6 mili HBr. Pertanyaannya berapa N dari Na2S2O3? Ini jawabannya. Jadi tinggal V yang ada di buret dikalikan N yang ada di buret, dikalikan V Erlenmeyer, N Erlenmeyer. N Erlenmeyer ini dijabarkan menjadi massa yang ada di Erlenmeyer, kemudian ekivalensi yang ada di Erlenmeyer, dibagi volume yang ada di Erlenmeyer, dibagi berat molekul yang ada di Erlenmeyer. Tinggal dimasukkan saja datanya, NB-nya ketemu ya, 0,0815. Jadi kalian jangan bingung karena ini kemarin saya mengerjakan saat kuliah, jadi mengerjakan tanpa melihat jawaban ya. Yang di bawahnya ini jawabannya. Jawabannya di sini. Jadi ini dan ini tuh sama ya. Yang ini mengerjakan saat kuliah, yang ini memang sudah ada di PPT-nya. Oh ya, KBR ya, KBR ekivalensi. Ekivalensinya kenapa 6? Kenapa ekivalensinya 6? Karena KiO3 itu reaksi dengan KiO3 membutuhkan KiO3 ini membutuhkan 5 Ki menghasilkan 3I2. Kemudian 3I2 ini 1I2 membutuhkan 2 mol tiosulfat. Berarti kalau di I2-nya itu 3, tiosulfatnya ada berapa? Ada 6. Sehingga KiO3 dengan tiosulfat 1 mol KiO3 membutuhkan 6 mol Na tiosulfat. Jadi ekivalensinya itu ekivalensi yang ada di Erlenmeyer ya. Yang ada di Erlenmeyer adalah KiO3. Ekivalensi KiO3-nya adalah 6 di sini. Paham? Kalau paham, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ini. Sebentar ya.
Ya, kita lanjutkan. Jadi ini untuk 1,2 gram KI dilarutkan dalam air, ditambah HCl, ditambah kloroform, kemudian dititrasi dengan KiO3 0,1 N. Pertanyaannya, hitung persen KI dalam sampel. Reaksinya seperti ini. Kita lihat untuk KiO3 sama KI itu 5 mol. Kemudian ekivalensinya KiO3 dengan, kalau bereaksinya dengan KI ya, itu KiO3 ekivalensinya 5, KI-nya 1. Kalau soal seperti ini yang ada di buret adalah KiO3, oh ya, yang ada di buret adalah 0,1 N KiO3, volume titrannya 28,5. Yang ada di Erlenmeyer KI 1,2 gram mengandung KI dilarutkan 10 ml air. Tambah ini. Pertanyaannya berapa persen KI dalam sampel? Tinggal dimasukkan rumus saja seperti ini. Persen B per B. Masa KI-nya adalah 473,1. Persen B per B-nya 39,4. Ada pertanyaan untuk yang ini gampang ya. Yang penting kalian benar aja meletakkan mana yang ada di buret, mana yang ada di Erlenmeyer. Orang rumusnya ya ini terus. V yang ada di buret sama dengan N yang ada di buret, V yang ada di Erlenmeyer dikalikan N yang ada di Erlenmeyer. Kalau yang ada di Erlenmeyer itu diketahui massa, tinggal normalitas yang ada di Erlenmeyer kita ganti rumusnya jadi massa dikalikan ekivalensi dibagi VE dibagi BM yang ada di Erlenmeyer. Jadi rumusnya ini bulat aja seperti ini. Yang penting Erlenmeyer sama buretnya jangan dipindah-pindah gitu. Kalau dipindah, jangan tidak ditulis. Kalau tidak ditulis nanti kalian terbalik. Ini BM-nya nanti BM-nya KiO3 yang kalian masukkan. Padahal kan BM yang ada di Erlenmeyer. Yang ada di Erlenmeyer adalah KI. Jadi BM yang ada di sini adalah BMKI. Termasuk juga ekivalensi. Kalau ekivalensi ini tidak kamu kasih tulisan Erlenmeyer, nanti kamu salah. Ekivalensinya KiO3 itu 5.
Kalau ekivalensinya KI itu 1 mol ekivalensinya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Lanjutkan, ini jawabannya sama sih. Mak yang ini kan asli ada di PPT-nya. Kemudian pembakuan Na2S2O3 ya. Pertanyaan pertama menghitung normalitas dari Na-tiosulfat. Pertanyaan kedua berapa normalitas dari I2 ya. Ya kita baca dulu. Ada 10 mili KiO3 0,01 N dimasukkan dalam Erlenmeyer. Berarti yang ada di Erlenmeyer adalah KiO3. Kemudian ditambah Ki, ditambah H2SO4 1 mili. Dititrasi dengan Na2S2O3, berarti yang ada di burat adalah tiosulfat. Sampai warna kuning muda, kemudian ditambah larutan amilum, dititrasi sampai warna biru menghilang. Diperlukan volume titrannya 10,5 mili. Hitung normalitas. Yang kedua, ada 10 mili larutan I2. Jadi ini yang di Erlenmeyer sudah ganti ya untuk yang B. Yang ada di Erlenmeyer adalah 10 mili larutan I2 dimasukkan dalam Erlenmeyer. Dititrasi dengan larutan tiosulfat. Berapa normalitas I2 ini gampang ini. Kalau dari persamaan reaksinya seperti ini ya. 1 mol KiO3 6 mol tiosulfat. Kalau KiO3 dengan tiosulfat ya. Jadi KiO3 ini bisa bereaksi sama Ki. KiO3 bisa bereaksi dengan Na2 tiosulfat. Tinggal dia bereaksinya dengan siapa ya. Kalau KiO3 dengan Ki itu 5 ekivalensinya. Tapi kalau dengan tiosulfat itu 6. Jadi tergantung dengan siapa dia bereaksinya. Sebenarnya KiO3 bereaksi dengan Ki dulu, habis itu terbentuk I2. I2-nya bereaksi dengan tiosulfat. Cuman kan yang diketahui itu konsentrasi KiO3 sama tiosulfat. Berarti yang dihitung molnya ya KiO3 terhadap tiosulfat. Jadi tergantung pertanyaannya. Suka-suka yang nanya ya, yang nanya mau hasil reaksi KiO3 dengan Ki atau KiO3 dengan tiosulfat. Terserah. Jadi ini yang ada di burat Na2 tiosulfat 10 mili sampai 10,5 mili. Yang ada di Erlenmeyer KiO3, berarti KiO3 bereaksi dengan Na tiosulfat ya. Ditambah Ki ditambah H2SO4. Pertanyaan normalitas dari yang ada di burat. Normalitas tiosulfat ya. Gampang ini. Ini jawabannya ini. Yang ada di Erlenmeyer Erlenmeyer-nya berapa yang ada di Erlenmeyer? 10 mili ya KiO3 dikali 0,01 dibagi ini sama dengan ini. Untuk yang B itu diganti ya, diganti apa tadi? I2. Yang ada di Erlenmeyer itu I2.
Jadi yang pertanyaan kedua yang ini ya, I2 bereaksi dengan Na2S2O3. Gampang ini karena tidak ada massa ya. Hanya diketahui volume sama normalitas, jadi nggak pakai massa, nggak pakai ekivalensi ini. Enak gampang. Kalau sudah yang diketahui itu massa, itu baru kalian mikir ekivalensi ya. Tapi kalau yang diketahui cuma normalitas sama volume, itu gampang ya. Karena volume yang ada di buret dikalikan normalitas yang ada di buret sama dengan volume yang ada di Erlenmeyer dikalikan normalitas yang ada di Erlenmeyer. Jangan lupa presensi dulu. Ya, karena sudah pinter ya, silakan dijawab untuk soal ini. Saya kasih waktu 5 menit mengerjakan.
Ini persamaan reaksinya ya. Nah, ada yang sudah selesai berapa? Yang pertama apa pertanyaannya? Hitung normalitas tiosulfat. Yang ada di buret tiosulfat 8,25. Yang ada di Erlenmeyer massa ya. Hati-hati kalau yang diketahui itu massa, pasti nanti menghitung massa dikalikan ekivalensi. Dibagi berat yang ada di massa tersebut. Ini yang ada di Erlenmeyer kan 30 mili KBRO3. Tanyaannya normalitas tiosulfat. Ini seperti praktikum kalian ya. Jadi untuk Na normalitas natrium tiosulfat itu massa dari KBRO3 dikalikan ekivalensi dibagi PM. Kenapa jadi begini? Jadi normalitasnya ketemu 0,13. Ekivalensinya 6 ya. Ekivalensi KBRO3. Yuk kita lihat kenapa ekivalensi KBRO3 6. KBRO3 ini menjadi 3Br. Kemudian 1Br membutuhkan 2 imin. Menjadi I2. Kalau 3Br berarti iminnya berapa? Iminnya itu kalau ini 1Br itu 2 imin. Kalau 3Br 6 ya. 6 ini jadi 3I2. Atau gini dah. Kalau BR3-nya itu 1, butuh menghasilkan 1I2. Kalau BR2-nya itu 3, dia akan menghasilkan 3I2 ya. 3I2 itu butuh 1I2 butuh 2 tiosulfat. Berarti kalau 3I2 itu butuh 6. Berarti ekivalensinya kalau dengan tiosulfat itu Br 1 mol KBRO3 membutuhkan 6 mol Na tiosulfat. Berarti KBRO3-nya ekivalensinya 6, tiosulfatnya 1. Ini karena ini ekivalensi yang ada di Erlenmeyer, KBRO3, maka hasilnya seperti ini.
Ini yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 persamaan reaksinya seperti ini. Perhitungannya seperti ini. Repot kalau nggak jadi satu ya. Kita hitung aja, kita butuh ekivalensi apa di sini. Ekivalensinya dari yang ada di Erlenmeyer ya ini. CU. Yuk kita lihat ekivalensinya. 2 CuSO4 menghasilkan 2 CuI2. 2 CuI2 menghasilkan 1 menghasilkan 1 I2. 1 I2 membutuhkan 2 natrium tiosulfat. 2, 2, 2, 1. Oh, ini 2 nih. Wah. 2 CuI2. Ini keliru ya. Ini kan 2 CuI2. Cu-nya ada 2. Oh ya benar ya. Bersih. I2. Kalau Cu dengan tiosulfat ini akhirnya 1 menghasilkan ini ya. Jadi 1 CuSO4 itu menghasilkan 1 CuI2. Kalau 2 CuI2 itu menghasilkan 1 I2. Pertanyaannya kalau CuI2-nya itu 1, I2-nya berapa? Ini kalau 2 CuI2-nya 2, I2-nya 1. Tapi kalau ininya 1, I2-nya adalah setengah ya. Jadi kalau I2-nya itu 1 butuh 2. Tapi kalau I2-nya setengah, tiosulfatnya berapa? 1. Berarti CuSO4 dengan tiosulfat ini ekivalensinya 1. Tahu nggak? Atau dihafalin? Enggak dihafalin ya sebenarnya, tinggal dilihat dari persamaan ini ya. 1 mol CuSO4 ini kan jadi 1 mol CuI2. Nah ini 2 mol CuE2 menghasilkan 1 mol I2. Kalau CuI2-nya kan yang dihasilkan 1 nih. Kalau ini 1 berarti I2-nya berapa ya? Setengah dong. Karena kalau 2 menghasilkan 1. Kalau ini 1 di sini ya dapatnya setengah. Habis itu kalau ini setengah, yang di sini setengah dikalikan 2 ya sama dengan 1. Jadi setengah I2 akan menghasilkan 1 tiosulfat. Berarti akhirnya 1 mol CuSO4 akan bereaksi dengan 1 mol Na2S2O3. Jadi ekivalensinya 1. Ini ekivalensinya 1. Tinggal normalitasnya dimasukkan. Kemudian volume titrannya dimasukkan, tinggal dikali berat BM dikalikan ekivalensi ya. Jadi, kita lihat yang tadi. Ya, ekivalensinya di atas ya. Ada pertanyaan di sini. Jadi ini ketemu masanya sekian.
Berat per beratnya sekian, persennya sekian. Berikutnya bikromat ya. Jadi kalau seperti ini, yang ada di burat apa? Natrium tiosulfatnya, Ibu. Ya, volumenya sekian. Terus yang ada di Erlenmeyer, ini ya, larutan Ki berlebih ditambah dengan kalium kromat. Berapa gram dalam larutan? Di sini itu Ki, larutan Ki berlebih ditambah. Yang ada di Erlenmeyer adalah larutan Ki berlebih ditambah dengan, pertanyaannya, massa. Ya, kita yang dicari adalah massa, kita butuh Erlenmeyer, ekivalensi ya. Karena yang dicari kalau sudah berhubungan dengan massa pasti di perhitungan ada ekivalensi. Di situ kita lihat tiosulfat dengan K2R2O7. Tiosulfat itu apa? Ini belum bereaksi sama tiosulfat ini. Oh, ini sudah. Ini ya. Ini yang A ini reaksinya, jadi kromat bereaksi sama tiosulfat. Kita lihat di sini kromatnya menghasilkan 3I2 ya. 3-nya naik ke sini, 3 berarti kromat itu 6 ya, setaraannya, ekivalensinya. Karena kromat menghasilkan, berapa ini? 3 I2. 1 I2 butuh 2 tiosulfat, kalau 3 berarti butuh 6. Jawabannya, ini masih ini jawabannya. Ekivalensinya 6 ya. Masanya ini ketemu ini, jadi beratnya adalah sekian. Pertanyaan yang kedua, bila berat bikromat di A dilarutkan dalam 50 mili air, jadi berat ini ya, 0,239 gram ini dilarutkan dalam 50 mili air, berapa volume yang diperlukan untuk mentitrasi 350 Fe? Berarti ini yang ada di Erlenmeyer ganti lagi ya, bukan kromat. Bener ya? Oh ya ya ya. Ini tadi untuk yang A, yang ada di Erlenmeyer adalah kromat. Sekarang dibalik ya, kromatnya ini kan ketemu tadi berapa itu 0,239 gram. Itu dilarutkan 50 mili air, tapi dimasukkan ke dalam buret. Jadi untuk yang B, itu bikromatnya dilarutkan 50 mili air, kemudian dimasukkan buret. Yang ada di Erlenmeyer, ganti Erlenmeyer kita itu,
yang ada di Erlenmeyer adalah 350 FeSO4 7H2O ya dalam suasana asam dititrasi dengan kromat yang dilarutkan dalam 50 mili air ini. Ini persamaan reaksinya ya, kromat dengan Fe, kromat dengan Fe ini hasilnya berarti satu kromat 6 Fe. Jawabannya pertanyaannya apa mau? Lupa. Pertanyaannya berapa volume titrannya? Volume kromatnya yang dibutuhkan untuk mentitrasi Fe. Jadi kita cari normalitas KCr2O3 dari ini tadi massa dibagi Bm. Hasilnya sekian. Habis itu tinggal VT, NT. T itu titran ya atau VB kalau boleh pakai istilah T, boleh pakai istilah B. Buret. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan soal berikutnya. Ini bromat. Ini agak susah ya. Saya ganti saya rada gampang ya. Ini juga agak susah. Udah lagi susahnya. Ini fenol, ini sulfanilamid. Cari yang lebih mudah lah. Nih. Yang terakhir-terakhir susah-susah semua. Cuma kelas yang lain itu sampai sini, Ra. Yang bromat ini belum. Yang bromat sama sampel sulfanilamid belum. Ya sudahlah. Kuliahnya sampai sini aja dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sudahi untuk kuliahnya. Kalau mau minta PPT-nya ya nggak apa-apa ya. Cuma di sini tuh PPT-nya ada jawabannya. Jadi nanti kalau saya kuliah, otomatis kalian sudah tahu jawabannya ya. Nggak apa-apa sih, biar lebih cepat ya. Biar lebih cepat saya menjelaskannya nanti. Kalau minta PPT-nya nanti saya kasih aja biar lebih cepat. Atau kalian cari di buku-buku analisis kuantitatif juga banyak ya untuk soal-soalnya, silakan. Prinsipnya ya seperti itu sih. Yang penting kalian tahu senyawa apa yang ada di buret, senyawa apa yang ada di Erlenmeyer, itu bisa kalian hitung. Kalau tidak ada massa yang diketahui, kalian nggak perlu bingung-bingung cari ekivalensi kayaknya. Tapi kalau sudah ada di perhitungan di situ ada massa, pasti butuh ekivalensi. Kalau yang diketahui cuma volume sama normalitas itu gampang ya, tinggal volume kali Vn kalikan sama dengan Vn kan gitu. Kalau sudah ada massa, hati-hati. Kalau ada massa berarti kita hitung ekivalensi, jangan terbalik yang penting. Makanya itu kalau nulis jangan lupa ini volume yang ada di buret atau volume yang ada di Erlenmeyer. Kemudian BM itu juga sama BM yang mana? BM yang ada di Erlenmeyer atau BM yang ada di buret gitu, biar nggak kebalik.
Ekivalensi juga gitu. Ekivalensi yang mana? Ekivalensi yang ada di Buret atau ekivalensi yang ada di Erlenmeyer. Jangan sampai kebalik gitu aja. Jadi kalau di sampelnya diketahui massa itu kalian menghitungnya agak sulit ya. Karena nanti kalian pasti menghitung normalitas berasal dari massa, yaitu massa dibagi BM dibagi dengan volume dikalikan dengan ekivalensi gitu. Kalau yang diketahui massa itu perhitungannya agak rumit. Tapi kalau yang diketahui cuma normalitas sama volume itu mudah. Ya, saya rasa cukup sampai di sini kuliahnya. Nanti silakan kontak menghubungi saya ya, mau ikut hari Senin apa Selasa. Kalau Selasa, kalau nggak sore ya malam. Kalau Senin nanti tinggal saya ganti jadwal atau ditentukan sekarang saya ganti jadwal nanti. Kalau belum tahu ya silakan kontak nanti menghubungi saya ya. Mau Senin, kalau Senin Zoom jam 8, kalau Selasa silakan milih sore atau malam. Itu saja untuk kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.